Kartowijaya. Ya. Mungkin nggak sih poros keempat atau poros baru terbentuk? Tadi saya mendengar ada yang berbeda ya kalau kalimat dari Bang Beni. Sebetulnya apa yang diceritakan Pak SBY ketika muncul nama menteri, katakanlah Mas Sandi, itu konteksnya tadi disebutkan poros ketiga. Hmm. Jadi sebetulnya ada cerita yang berbeda nih menurut saya dengan apa yang terjadi secara aktual. Nah yang saya sebutkan begini yang menarik. Ini kan bahasannya adalah siapa di balik Siapa? cerita ini. Ada mastermind atau tidak. Betulkah lurah itu presiden dan mengatur-atur. Ada beberapa konspirasi teori yang sekarang terjadi. Kuat. Pertama misalnya Pak Lurah seakan-akan mengetahui atau merestui masuknya Caimin karena tidak ingin AHY menjadi wakilnya Anies. Menurut saya dalam skenario atau spekulasi yang selama ini ada, logikanya nggak masuk. Nggak masuk. Karena kan Pak Lurah atau presiden ini sering dituduh tidak menginginkan Anies. Dan itu normal. Karena yang satu mengaku sebagai antitesis, Pak Lurah ingin legasinya diteruskan. Lalu ketika kemudian dimasukkanlah PKB, bagian dari partai pendukung koalisinya yang kuat di Jawa Timur dan bisa melengkapi Anies, aneh kalau kemudian Pak Lurah disebut sebagai mastermind di situ. Lalu ada juga spekulasi baru sekarang dan ini ada faktanya begitu ya dari sisi momentum ketika kemudian Caimin tiba-tiba dipanggil KPK. Lalu kemudian ada yang menuduh misalnya yang berkuasa. Kalau saya melihat logikanya hampir tidak mungkin dari PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat momentum sebelumnya, tanggal 18 Agustus, Ganjar bertemu dengan Caimin, sorenya itu juga langsung terjadi penggeledahan di Kemenaker. Artinya jangan-jangan PDI Perjuangan juga korban kalau mau bicara konspirasi. Kan kalau kayak gitu, kalau logikanya seperti itu, kita akan menuduh pihak lain yang tidak pernah terlibat dalam ini gitu. Jadi siapa bermain apa? Nah ini yang menurut saya menjadi menarik ya. Ada konstelasi yang seakan-akan memang ingin memojokkan pihak-pihak tertentu. Ada yang ingin kami hitamkan pihak tertentu, tapi ingin saya katakan begini. Ini adalah buah dari pemikiran-pemikiran yang tidak sehat ketika mendefinisikan pemilu 2024. Bahwa pemilu 2024 ini bukan pertarungan bebas kedaulatan antar partai politik ketika berbicara mengenai kepentingannya masing-masing. Tapi sebagai suksesi kepemimpinan yang harus diatur oleh sutradara tertentu. Makanya saya sering sekali kritik teman-teman Gerindra atau Pak Prabowo ketika mendefinisikan pemilu 2024 adalah sekedar berbicara ikut Jokowi. Atau teman-teman yang berbicara mengenai tegak lurus terhadap Jokowi. Sebaik apapun kepuasan publik terhadap Jokowi, katakanlah 100%, pemilu tetap tidak boleh diartikan sebagai suksesi kepemimpinan Jokowi yang ditentukan oleh Jokowi sendiri. Kalau itu yang terjadi, akhirnya kecurigaan dalam setiap momentum politik seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi. Karena kita akan kaitkan, Pak Lurah lagi ngapain ya? Pak Lurah setuju atau tidak ya? Kalau itu yang terjadi, kita menurunkan derajat kualitas dari pemilu, bahkan ini juga lebih mengerikan dari politik identitas atau politik sara. Oke, baik, Toto. Mas Hasto, ini kan Mas Anies dan Muhaimin Iskandar telah mendeklarasikan di Surabaya di Hotel Majapahit. PDIP Mas Ganjar itu akan mendeklarasikan dengan baca wapresnya kapan kira-kira? Ya kalau ditanya kapan ya lihat momentum. Kan ada kalkulasinya. Ada kalkulasi, ada hitung-hitungan politiknya, kemudian kita kan punya nilai-nilai spiritualitas yang juga menghitung momentumnya. Pak Jokowi aja momentum penting itu hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu kapan? Kita kan juga ada momentum penting. Dan kemarin kita kan sudah melakukan rapat konsolidasi. Dihadiri oleh Ketua Umum P3, Perindo, Hanura. Pada saat pertemuan tertutup hal itu juga dibahas. Tapi justru disinilah momentum dalam politik itu ketika kita akan mengumumkan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo harus menciptakan tidak hanya efek elektoral tetapi juga membangun optimisme dari seluruh pasukan PDI Perjuangan, P3, Perindo, Hanura sehingga kerek di dalam pemenangan kata Presiden Jokowi seperti itu. Ini yang kami lakukan. Nah, kalau kita lihat dari Pak Ganjar Pranowo sendiri, beliau kan baru menyelesaikan kemarin 5 September tugasnya sebagai gubernur. Diiringi ribuan rakyat yang memberikan testimoni tentang keberhasilan Pak Ganjar Pranowo. Mendapat restu untuk kemudian mengikuti seluruh tahapan Pilpres ini. Nah, bulan September ini konsolidasi bagi Pak Ganjar Pranowo setelah tidak lagi sebagai gubernur dan benar-benar menaruh perhatian, fokus sebagai
calon presiden. Bulan Oktober ini kan bulan yang begitu penting di dalam membangun keindonesiaan kita. Apalagi kita trauma dengan pemilu 2014, 2019 dengan politik identitas. Yang aktornya juga masih ada. Nah sehingga bulan Oktober inilah yang kemudian bulan Oktober kita pakai. Kebetulan dari KPU. Itu juga pendaftaran menggunakan bulan Oktober. Tapi nggak takut ditinggalkan oleh P3 kalau P3 nunggu kelamaan gitu. Seperti Demokrat, kemudian PKB, kemudian pergi aja kira-kira gitu. Ya kalau dari pengalaman 2014-2019, kalkulasi yang matang itulah yang akan menentukan kemenangan, bukan cepat tidaknya. Bukan cepat tidaknya. Kalkulasi yang matang dan inilah yang dilakukan oleh kami, maka kami mulai dulu dengan membentuk tim kampanye. Setiap Rabu kita sepakati untuk rapat bersama, melengkapi seluruh aparatur di dalam tim pemenangan ini. Sehingga begitu diumumkan nggak ada lagi yang ragu-ragu. Kan ada yang diumumkan kemudian partainya juga masih ragu-ragu. Datang nggak kira-kira di tempat pengumuman? Kalau kita nanti nggak, begitu diumumkan semua sudah gerak. Timnya sudah ada, jurkamnya sudah ada, sosial medianya sudah mantap, dukungan anak-anak muda sangat mantap. Misalnya kita kemarin melihat, begitu Mas Arsyad Rashid diumumkan saja, itu sentimen positifnya 93%. Karena beliau akan memperkuat visi ekonomi Pak Ganjar Pranowo. Pak Arsyad juga sosok yang mewakili representasi anak-anak muda. Sosok yang berhasil, beliau lahir di Sumatera. Sehingga ini merupakan bagian dari suatu milestone untuk mencapai kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Itu yang kami lakukan. Baik. Mas Arwani, apakah Mas Sandiaga Uno itu harga mati? Dan kalau tidak ditempatkan sebagai cawapres, P3 akan pindah lagi? Ya, jadi kerjasama yang kita lakukan dengan PDI Perjuangan itu ya adalah amanat dari Rapimnas. Rapimnas 1, Rapimnas ke-5 dan Rapimnas ke-6. Sukses menjalankan misi bareng dengan PDI Perjuangan dan partai-partai politik lain untuk sukses pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Jadi kami ini tidak hanya ya dalam satu sisi bahwa kerjasama ini ada capres dan cawapres semata, tetapi juga panjang tahapannya dan kami akan mengikuti secara baik tahapan-tahapan itu. Ya, kami yakin ya, ketika Mas Ganjar tadi disebut kenapa kok enggak belum deklarasi, ya ibarat istri ya, atau ibarat gadis Mas Ganjar ini kan memang seorang sosok gadis cantik yang masih menunggu banyak ya pria-pria untuk bisa menjadi suaminya kan gitu. Dia malah bingung kalau kebanyakan nanti. Saking apa namanya. Jadi butuh waktu dan butuh momentum tadi persis ya. Seperti yang kita lihat Mas Ganjar ketika hari ini dilepas oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya, kami yakin Mas Ganjar selama 5 tahun bersama dengan Gus Yassin, dengan kader P3 dan dari sisi itu juga kami optimis Mas Sandi juga. Pertanyaan saya sebenarnya gampang, apakah kemudian Sandi itu harga mati untuk baca wapres? Namanya kerjasama ya, yang kami bangun itu tidak hanya soal itu saja. Ada banyak yang kita bisa gali, kita bisa kembangkan dari sebuah kerjasama politik itu. Gitu. Baik. Mas Yasil, ini kan PKS meskipun mendukung Anies Baswedan, tapi posisi Muhaimin Iskandar kan masih akan diputuskan oleh Majelis Syuro dari PKS. Sampai kapan? Ataukah confident cukup dengan PKB dan Nasdem aja tetap berlayar? Kita hormatilah proses internal di PKS. Saya yakin pada saatnya juga akan menemukan momentumnya. Tapi yang jelas PKB sudah mengambil bersama Nasdem, sudah mengambil momentum pertama. Momentum pertama? Ya. Itu terjadi percakapan yang luar biasa di dunia maya dan di dunia nyata. Dunia nyata. Bahkan tadi di situ menggetarkan peta politik. Tapi confident cukup PKB dan Nasdem aja? Atau masih mau cari partai-partai lain? Masih terbuka. Masih terbuka. Siapa yang mau diajak? Karena kita masih melihat dari yang ada, kalau tidak segera mengumumkan, itu masih banyak peluang. Kalau misalkan dalam bulan September ini masih belum ada yang mengumumkan, udah habis Pak perbincangannya. Pasti kita sudah nyampe di mana perbincangan, di sini masih otak-atik. Jadi maksud saya, nah oleh sebab itu kami sebenarnya pada malam hari ini
ingin mendengarkan saja sebenarnya Oh, apa yang menjadi masukan kepada kami. oke. Pak Hasto tadi menyampaikan ya, wah ini berani. Ah, Ya nggak tahu itu nadanya apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas, oke. memang di dalam koalisi, apalagi menuju kemenangan, kan dihitung Menuju semua. kemenangan. Dihitung semua. Itu judulnya koalisi menuju kemenangan ya nanti itunya. Bukan hanya kemenangan, perubahan juga. Oh, perubahan juga. Ya, jadi ya, berubah menang maksudnya. Nah, nggak, maksud saya begini, apa sikap yang sudah diambil? Tadi kalau dicari mastermind macam-macam, di PKB jelas ada namanya Mas Imin, bukan Mas mastermind. Nah, saya gitu, nggak repot kita. Jadi daripada menuduh sana sini, Jadi mastermind-nya Mas menurut Imin. saya, ya justru saya lihat tadi nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Kalau di PKB jelas ada Mas Imin. Mas Imin, oke. Nah, ini lebih baik kita melangkah ke depan, mempercepat kompetisi, lebih suka ini PKB. Oke, baik.